dari kelas R7B dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI akan melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu guru IPA di SMP 214 di Jakarta Timur. Saksikan video wawancara kami ya. Jangan lupa untuk apa guys? Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, kami mahasiswa Unindra Universitas Indraprasta PGRI dari mata kuliah evolusi. Hari ini mau mewawancara Ibu mengenai mata kuliah evolusi, mengenai materi evolusi. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Silakan. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang teori evolusi? Ya, teori evolusi itu merupakan teori yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Jadi perubahan itu pelan-pelan, tapi pada suatu saat dia akan berubah. Itu evolusi ya. Apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Nah, kalau Lamarck dan Darwin itu adalah ahli tentang teori evolusi itu sendiri ya. Jadi mereka berbeda teorinya. Lamarck begini, Darwin seperti itu. Nah, untuk seleksi alam itu sendiri adalah seleksi yang terjadi pada makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Di alam akan menyeleksi siapa atau makhluk hidup yang bisa mengatasi seleksi itu atau perubahan alam, dia akan bisa terus hidup, yang tidak dia akan mati atau punah. Itu yang teori Darwin adalah fokusnya adalah ke seleksi alam ya, seperti itu. Adakah keuntungan jika kita mempelajari teori evaluasi? Teori evolusi ya. Evolusi. Keuntungannya kita dengan belajar teori evolusi dapat mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi pada makhluk hidup itu sendiri ya. Antara lain faktor yang berinteraksi antara gen, individu, populasi, dan ekosistem. Contohnya adanya kesamaan pada unit terkecil atau suatu unsur antara makhluk hidup dengan tak hidup pada struktur makhluk yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang tingkat tinggi ya. Contohnya dari virus sampai molera, protista, fungi sampai ke makhluk hidup tingkat tinggi yaitu tumbuhan dan hewan termasuk juga manusia ya. Nah itu bahwa makhluk hidup ini paling kecil kan adalah gen ya. Struktur paling kecil makhluk hidup itu adalah gen. Jadi di sini kita bisa tahu nanti perubahan atau bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan varietas baru itu utama. Itulah dasar dari evolusi. Sehingga makhluk hidup bisa terjadi perubahan itu ya, adanya variasi. Ya, gitu ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manusia purba? Nah, namanya purba ya, manusia purba, manusia yang prasejarah, di mana zaman prasejarah itu manusia belum mengenal tulisan. Jadi manusia purba, manusia yang hidup pada zaman yang di sini adalah udah lama sekali atau berjuta tahun yang lalu ya, yang belum mengenal huruf atau prakarsa. Gitu. Manusia purba. Ya Bu, selanjutnya nih dari Ardianti ya Bu. Silakan. Pertanyaannya, menurut Ibu siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi itu sendiri sih Bu? Nah, kalau menurut teori evolusi kita tahu bahwa nenek moyangnya adalah kera, ya. Itu yang barangkali ini. Dan di situ ada bukunya oleh Charles Darwin yang judul bukunya adalah The Origin of Species. Jadi di mana Charles Darwin itu menekankan bahwa di antara kera atau simpanse yang masih hidup di zaman ini berasal dari nenek moyang yang menurunkan manusia. Itulah yang ada pertentangan dengan kita beragama ya. Pengamanan sama ya Bu. Nah, selanjutnya apakah Ibu percaya tentang evolusi? Nah, mengapa? Terus alasannya kenapa Bu? Sebenarnya kalau dari evolusinya sendiri itu bahwa makhluk hidup itu terjadi perubahan, itu kita memahami atau ini ya, percaya ada perubahan ya, perlahan-lahan nanti akan terjadi perubahan ya. Tapi karena kita orang beragama, jadi kita tidak percaya itu ada evolusi, tidak percaya teori itu, tidak mau kita tidak mau mengakui bahwa itu evolusi itu yang kemudian manusia yang ada sekarang itu berasal dari kera itu yang kita tidak mau mengakui. Tapi kalau evolusinya sendiri kita mau mengakui ya. Jadi
Jadi untuk kita yang beragama utamanya adalah kita muslim, ibu muslim, maka asal usul bumi atau makhluk hidup itu bukan berasal dari Quran. Itu yang utamanya. Ya, selanjutnya Bu, apakah Ibu mengetahui tentang adaptasi dan mutasi? Ya, adaptasi. Kita semua beradaptasi, apalagi kondisi pandemi ini ya. Kita harus beradaptasi kondisi ini supaya kita punya kekebalan yang kuat. Ya, adaptasi itu sendiri adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan. Lingkungan atau alam selalu berubah, sehingga kita nanti harus bisa mengikuti perubahan itu. Contohnya nih, panas tinggi seperti ini, kita harus banyak minum. Kalau orang tidak bisa mengikuti itu, bisa terjadi punah sakit, sehingga kemudian sakit dan kemudian nggak ada ya. Jadi manusia atau makhluk hidup yang bisa beradaptasi nanti dia akan terus hidup, sementara yang tidak bisa beradaptasi itu bisa punah ya. Itu adaptasi. Untuk mutasi itu sendiri, kalau evolusi tadi perubahannya perlahan-lahan, tapi kemudian terjadi perubahan pada sekian waktu, tetapi kalau mutasi itu perubahannya cepat, perubahan tapi cepat. Ya, itu adalah mutasi, perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkat gen maupun tingkat kromosom. Tapi perubahan itu cepat sehingga kelihatan mutasinya ya. Iya, jadi dia terjadi mutasi dari Cina misalnya. Di Indonesia enggak itu virusnya itu ada, tapi terjadi mutasi dengan dia beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Itu yang bahaya ya kan. Jadi kita nyari obatnya jadi harus ini dan spesifik untuk khusus virus yang di Indonesia itu kalau masalah pandemi ya. Ya, terus apakah Ibu beragama dan apakah agama Ibu? Ya, insya Allah ibu beragama, ibu adalah seorang muslimah ya, atau Islam agamanya. Ya Bu, baik, selanjutnya dari saya Romana. Pertanyaannya, apakah agama Ibu kan sebagai muslim, apa Ibu mendukung teori evolusi? Ya, itu tadi kalau tekanannya teori evolusi itu asal mula dari makhluk hidup itu adalah atau manusia asal mulanya dari kera, ibu tidak mendukung teori evolusi. Tetapi kalau proses evolusinya sendiri ibu mendukung, ya. Jadi karena apa? Dalam kitab suci, terutama di sini kan orang muslim, kitab sucinya adalah Al-Quran, di mana dalam surat Al-Hijr ayat 2829 asal usul manusia itu dari Allah, di mana firman Allah itu bahwa manusia diciptakan dari tanah liat yang kering, kemudian sehingga akhirnya muncullah manusia dengan diberikan ruh dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk masalah teorinya itu sendiri ibu tahu atau memahami dan memang ada evolusi perubahan-perubahan tadi prosesnya. Tetapi kalau masalah asal usul manusia menurut evolusi Darwin atau untuk teori itu para ahlinya dia mengatakan nenek moyang manusia adalah kera, itu yang jadi terpisah ya. Karena ada sendiri, kemudian pada ini manusia diciptakan ya. Kita mengingat kalau yang muslim mungkin agama lain juga akan sama ya, karena memang terjadi pertentangan di agama untuk teori evolusi ini. Selanjutnya, siapa manusia pertama menurut Al-Quran, hadis, Ya. Alkitab itu? Ya, untuk karena ibu muslim, tahu ibu adalah bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau untuk yang lain silakan nanti cari referensi ya. Karena ibu agama muslim, agama Islam ya. Selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Islam? Ya, secara ini tadi sudah dijelaskan bahwa teori evolusi itu sendiri itu bertentangan dengan agama Islam dan mungkin juga agama-agama yang lain ya. Dalam Al-Quran asal usul manusia itu ada juga dinyatakan dalam atau terdapat pada surat Al-Mu'minun ya 12-14, di mana manusia itu diciptakan dari saripati, yaitu dari tanah. Kemudian saripati itu yaitu air mani yang disimpan dalam rahim, terjadi perkembang biakan ya.
kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah dari kemudian terjadi perkembangan di dalam rahim sehingga menjadi suatu manusia, itu yang kemudian diberi ruh dan sebagainya. Itu dari singkatnya dari Al-Quran itu sendiri ya. Itu menurut agama itu ya. Jadi intinya kalau manusia berasal dari kera, ibu menentang gitu ya. Selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Nah, untuk tingkat SMP itu sendiri ya, kurikulum 2013 sudah tidak ada materi evolusi. Tapi kalau di SMA memang masih ada, bahwa di biologi ya itu evolusi ada, yang dimana yang diajarkan oleh guru itu adalah teori Darwin dan teori yang dikemukakan oleh Lamarck ya. Tapi di sini kalau ditanya apakah layak, karena ini sudah menimbulkan pro dan kontra, ya lebih baik nggak usah di takutnya menimbulkan suatu persepsi yang tidak bagus ya. Ada pro kontra itu sendiri, nanti murid yang masih bisa menerima materi ataupun pemahaman yang mentah itu jadi ini nanti jadi berarti asal usul saya dari kerana itu yang nggak bagus di situ ya, karena menimbulkan pertentangan. Sebaiknya tidak diajarkan atau nanti penjelasannya akan beda. Jadi bahwa evolusinya sendiri, penekannya proses evolusinya ya itu. Terima kasih. Iya. Kemudian berikut Bu, Iya. apakah Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal atau Mata Satu? Iya, ini adalah sesuatu yang agak ini ya, ini pengetahuan umum, tapi ya Ibu berusaha mencari. Zionis ya, contohnya terjadi di Israel itu ya. Nah, itu paham Zionis yang luar biasa kejam. Nah, itulah akhirnya membentuk manusia itu. Tapi sementara orang Yahudi itu sendiri, jadi itu Zionis itu sendiri adalah gerakan nasionalis Yahudi yang menghasilkan negara Israel di wilayah Palestina. Tapi dia merasa bahwa itu adalah ibaratnya tanah nenek moyangnya atau kekuasaan dia, akhirnya diambil. Sementara Palestina itu sendiri kan enggak ya, negara lain. Jadi akhirnya itu terbentuk negara Israel. Jadi ibu nggak suka juga dengan Israel yang mohon maaf ini, karena aduh kejamnya, arogannya, kemudian sampai orang-orang, jadi dia akan membinasakan Palestina itu sendiri kan, sehingga anak-anak kecil yang diambil bom tadi ya. Terus yang Freemasonry ya. Itu adalah sebuah perkumpulan, kalau kita lihat artinya perkumpulan yang terdiri dari para pria, atau di sini perkumpulan yang memiliki visi dan misi yang sama. Ya, ini terpisah dari agama, tapi di sini dia punya kekuatan ya, istilahnya si Freemason itu dia organisasi yang kuat sehingga menimbulkan suatu ibaratnya bersifat kerja keras gitu untuk membentuk tujuannya gitu. Nah, untuk Illuminati sendiri ini berbeda dengan Freemason ya, itu sudah tidak ada atau sudah dihilangkan. Illuminati ini sendiri sudah lama ya untuk ini udah dari tahun 1784 itu sudah tidak ada atau sudah ini. Tujuan mereka untuk membentuk satu pemerintahan dunia, itu tujuan dari Illuminati ya. Illuminati jauh lebih ambisius, jadi lebih serem ya, lebih kejam dari Freemason itu sendiri. Terus kalau untuk Dajjal, nah ini udah mulai muncul, yaitu istilahnya adalah Dajjal atau mata satu, adalah orang yang merancukan, pendusta, dan diberikan sesuatu yang luar biasa. Dimana Dajjal ini dari kata kosakata dari Arab, intinya adalah nabi palsu. Jadi dia datang untuk istilahnya untuk menyamar, untuk menjadi seorang pembohong yang akhirnya menjadikan suatu rusaknya dunia ini, istilahnya untuk merusak orang-orang ya. Kalau menurut agama ibu ya, orang muslim jadi dirusak dengan pemahaman mereka gitu ya. Dan Dajjalnya yang ada ini ya kayaknya sudah mulai muncul. Kita kondisi sekarang ini bisa dilihat dari bencana-bencana itu sudah mulai muncul, bahwa sepertinya sudah di akhir zaman gitu ya. Munculnya orang Dajjal atau pendusta sudah banyak kita lihat ya. Mungkin sebagai mahasiswa
walaupun tidak misalnya kita tidak hanya khusus biologi saja, tapi juga umum itu kita harus sudah paham, jadi bisa memilih mana yang baik mana yang benar ya. Karena setelah dunia ini berakhir, kita ada kehidupan lagi ya, untuk muslim terutama ya, ada kehidupan lagi di akhirat yang itulah yang kekal. Kalau di dunia hanya sementara. Nah, jadi itu yang bisa kita pahami sebagai generasi muda milenial, tolong untuk bisa memilih mana yang baik mana yang tidak ya. Untuk khusus dari evolusi ini sebenarnya tidak harus kita buang jauh-jauh, tapi memang proses itu memang ada perubahan. Contohnya ya, kita manusia dari ayah ibunya seperti ini, punya anak ada perubahan, ada inilah. Nah itu contoh, jadi proses itu tetap ada ya, apalagi dengan kondisi makanan. Nah itu larinya ke mutasi. Mungkin itu yang bisa ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, masih banyak ya. Ibu, mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu dengan adanya teori evolusi? Tadi udah bahwa Ibu menolak ya, dari teorinya itu sendiri menolak. Kalau bisa dipilih itu ragu-ragu, bukan ragu-ragunya kita jadi bimbang, bukan, tapi ragunya itu yaitu tadi bahwa asal usul itu dari kerak itu tadi Ibu nggak mendukung ya. Jadi sebaiknya memang teori evolusi dari Darwin dan Lamarck itu ya harus diganti. Mungkin ada muncul teori lain yang menyatakan bahwa manusia asalnya seperti ini ya, dihubungkan dengan liatan. Ada lagi? Ya. Itu belum Ibu jawab sini. Oke, ada lagi? Menurut Ibu, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Nah, itu tadi bahwa evolusinya memang ya, evolusi masih dipelajari itu tadi karena memang kurikulumnya memang ada materi evolusi itu di SMA ya, biologi memang masih ada, masih dipelajari, tapi karena itu menimbulkan pro dan kontra, maka lebih baik ya itu istilahnya kurikulumnya bisa direvisi, lalu muncul teori baru yang bisa mengalahkan teori. Kalau teori sudah dikalahkan teori evolusi oleh Darwin dan Lamarck bisa dikalahkan, kan bisa muncul teori baru lagi ya yang menyatakan bahwa tidak asal usul manusia dari Tuhan. Itu ya. Ada lagi, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Rasanya Sebaiknya kalau sudah jelas itu bertentangan, lebih baik tidak diajarkan atau diganti di kurikulumnya itu ya, untuk disederhanakan kan bisa ya. Karena apa? Dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang salah. Kita kan anak-anak, generasi muda, nanti dikasih ilmu begini, teori begini, tapi dia ini dong, mau nggak mau dia harus mengikuti, tapi ternyata itu bertentangan, nanti jadi dilema. Oleh karena itu sesuatu yang sudah bertentangan sebaiknya direvisi atau tidak diajarkan lagi ya. Dikhawatirkan itu persepsi yang salah ya. kemudian yang terakhir, Bu, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Iya. Pada saat Ibu masih ada di kurikulum yang sebelum kurikulum 2013, Ibu mengajarkan teori evolusi yang mengikuti teori evolusi menurut Darwin dan Lamarck ya, tapi itu hanyalah suatu teori, sehingga kita harus juga memahami bahwa asal usul manusia bukan dari kera itu jadi terpisah jadi kera tetap menuju ke kera pada saat manusia itu terjadi perubahan, jadi bukan asal usulnya adalah kera. Jadi kenapa kita harus menjelaskan, karena evolusi itu sendiri adalah cabang dari ilmu biologi, jadi kita harus ajarkan bagaimana proses evolusi itu sendiri ya. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam bertanya waktu yang lama sehingga terjadi perubahan ya. Contohnya yang terjadi adalah pada dinosaurus ya, itu kan ini, jadi cenderungnya ke evolusi itu ke seleksi alam ya, seleksi alam. Mungkin gini, kalau tadi di awal memang
kerang muncul, kemudian terjadi seleksi alam, dia mati, keturunannya tetap dia akan ini ya, pokoknya terpisah itu. Menurut pohon evolusi kalau dulu mengajarkan itu terpisah gitu ya. Jadi tetap evolusi itu sendiri ada yang seringkali kami sebutkan. Jadi perubahan itu terjadi melalui 3 proses, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Ya, reproduksi akhirnya muncullah bahwa orang tuanya seperti ini, dia ada perubahan sifat, perubahan rambutnya. Itu juga termasuk contoh dari proses evolusi, proses perubahan itu sendiri penekanannya. Variasi dalam satu orang tua, 2 orang tua, ayah dan ibu, anaknya nggak sama persis, walaupun itu anak kembar, itu sudah termasuk evolusi. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada suatu perubahannya, adanya variasi dalam makhluk hidup, adanya reproduksi sehingga menimbulkan tidak sama persis dengan induk. Itu aja. Apalagi pertanyaan itu sudah selesai. Sekian pertanyaan dari kami. Sudah cukup, kami sudah memahami, sudah paham. Terima kasih Ibu atas Terima kasih waktunya, atas waktunya, kesempatannya. telah bersedia meluangkan waktunya buat membantu tugas kita. Ya, Ibu secara pribadi juga mengucapkan terima kasih sudah dipercaya menjadi apa namanya ya, sumber atau bisa mewakili sebagai pendidik yang apa namanya untuk menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Pesan Ibu itu tadi, inilah suatu kegiatan-kegiatan yang menguntungkan di dunia maupun di akhirat ya. Jadi jangan sampai terjadi kita milih sesuatu jalan yang tidak baik ya. Teruslah semangat dalam belajar sehingga pada akhirnya nanti juga menjadi guru kan? Iya. Jadi pendidik penerus, karena Ibu dengan umur yang sudah 51 berarti punya waktu 9 tahun lagi untuk menjadi guru. Semoga kalian semua sebagai penerus bisa menjaga itu. Nanti pada saat akan bertemu dengan guru. Lalu bahagiakan itu mereka dengan hati. Kita tidak bisa mengajarkan ini teori ini adalah seperti ini. Apa yang kita dapat di sekolah atau tempat kuliah, tapi harus di sini ya, dilihat dengan kondisi alam, keadaan lingkungan ya. Jadi saling memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang paling utama. Itu aja ya. Sekali lagi salam buat dosanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.